lanjutkan ya, akan lanjutkan bagaimana cara. Oh jadi dibantu dengan ada karet. Ya jadi ini karetnya sebagai pengganti tangan. Karena kan tangan kalau begini nggak nyampe Bunda tuh. Mau dipulin ya, susah. Susah. Jadi menggunakan karet yang ditaruh di lutut ya. Betul. Nah, kita lihat di sini ya. Sambil ngobrol nggak apa-apa ya Mbak Ari ya? Iya, Sambil meneruskan make up-nya. Mbak, Membutuhkan waktu berapa lama gitu sampai di hasil dari gambar yang dalam imajinasinya itu selesai gitu? Kalau ini 3 jam. 3 jam. Tapi kalau ada yang lebih robek-robek lagi tuh biasanya 6 jam udah. wow. Nah, terbayang ya bahwa ya saya pakai tangan belum tentu bisa bikin seperti ini ya kita semuanya ya, ini dengan menggunakan alat bantu dan ternyata tetap bisa berkarya. Nah pertanyaannya, kalau makeup kayak begini memang bisa menghasilkan uang Mbak Ari? Kan biasanya orang taunya kan makeup manten ya kan, atau makeup pesta gitu. Kalau makeup yang 3 dimensi gini gimana dong cari uangnya? Aku cari uangnya itu sih lewat, boleh sebut ya? Boleh? Lewat TikTok kan. Kalau TikTok itu kan ada endorse kan, Iya. ya kayak TikTok, Instagram. Wow. Jadi selain dia punya keahlian yang bagus, ternyata dia juga berusaha menghasilkan uang juga ya. Iya betul. Ya karena kan ayah udah nggak ada lama, jadi aku juga harus itu sih bantu keluarga gitu kan, bantu adik-adik biar bisa sampai sarjana. Amin. Adiknya berapa Mbak Ari? Adiknya 2, yang satu udah lulus kuliah. Aku juga sebentar lagi insya Allah lulus. Nah yang bungsu masih semester 2. Masih semester 2, jadi lagi kuliah semua nih. Dan biaya kuliahnya dan juga kehidupannya ini salah satunya dari Kak Ari ini yang memang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi boleh dong kita berikan semangat yang sangat luar biasa. Senang banget lihatnya. Nah, sebenarnya kalau cita-citanya mau jadi apa Mbak Ari? Cita-cita ya, kalau sekarang ya? Sekarang mungkin selesaiin S1 dulu. Mungkin pengen ngambil, kalau ada kesempatan pengen beasiswa S2 seni. Karena aku pengen ngambil seni, tapi saat itu umurku udah terbatas kan. Seni di kotaku tuh ada di universitas negeri. Tapi waktu itu aku di DO dari universitas itu. Jadi aku Di DO karena kecelakaan. Gitu, Bunda. Jadi tidak bisa melanjutkan. Jurusannya kalau yang sekarang diambil apa berarti? Ekonomi. Ekonomi. Nggak apa-apa, jadi nanti menjadi seniman yang bisa juga menjual karya-karyanya ya kan? Mau Jadi tanya nih businesswoman Mbak Ari. juga. Ya Farah. Harapan kedepannya Kak Ari apa? Harapan kedepannya mungkin aku bisa lebih banyak kontribusi bagi teman-teman di Fabro, khususnya di bidang seni. Karena juga seni di kotaku tuh di Lampung itu masih minim banget. Bahkan organisasi, bukan organisasi sih, komunitas seni khusus di Fabro tuh nggak ada banget. Jadi komunitas seni khusus buat orang-orang yang difabilitas itu memang sangat berkurang, dan harapannya Mbak Ari ini benar-benar ingin membantu. Betul. Nah, Gimana nih Mbak Ari, support dari keluarga dengan pilihan Mbak Ari ini? Benar-benar mendukung, apalagi adik saya, ibu saya itu kan saya nggak bisa pakai ini Bunda, nggak bisa pakai jilbab. Terus saya kalau makan itu pakai lutut. jadi makan Ya ini jadi anggap Sendok. aja ini sendok ya, anggap aja ini sendok dimodif, ada Iya. dimodif disambung sama sumpit, nah, makannya gini. oh, Jadi di belakang layar semua konten saya tuh ada adik, ada ibu yang bantuin lighting dan segala macam pokoknya. support penuh dari keluarga ya. Iya, Ini kalau kita ajak ngobrol terus nggak kelar-kelar loh make upnya ya kan. Jadi silahkan dilanjutkan, kita ngobrol sama Mas Farel. Mas Farel, kalau Mas Farel sendiri tuh sebenarnya cita-citanya ingin jadi apa sih? Pengen jadi apa Mas Farel? Penyanyi sukses. Penyanyi Penyanyi sukses. sukses. Wow, Tapi, amin. Nanti Waktu aku kecil sampai sekarang sih keinginanku selain jadi penyanyi sukses, aku pengen jadi pilot. semoga terlaksana ya. Tetapi nanti pesannya Bunda, ketika
ketika Farel udah jadi orang hebat, terus punya uang banyak, tetap jangan lupa sekolah karena kan untuk menjadi pilot itu kan modalnya bukan suara bagus, Iya. ya kan? Benar. Jadi nanti ada uang tabungan buat tetap harus sekolah ya nak ya. Udah itu Iya. aja. Tampil di Singapura itu kapan sih rencananya, Mas? Tanggal piro? Bulan ini? Bulan depan? Nggak tahu aku. Tapi yang jelas sudah dari manajemen sih udah ada tawaran untuk nyanyi di Singapura sama di Jerman. Di Jerman. Itu mau nyanyi lagu apa nanti di Singapura sama di Jerman? Nggak tahu. Belum tahu juga. Aja dibanding ke. Tapi syarat untuk jadi pilot itu berat loh. Kenapa? Harus bisa menerbangkan pesawat. Lah, Ya emang begitu. Kamu ini Emosi deh lama-lama ya. emosi kan? Sama kalau Om Adam denger. ini ya. Oh, Farel juga tahu kalau pilot tuh harus bawa pesawat ya kan? Ya kali bawa sepeda. Ada aja. Namanya juga pilot ya harus bisa bawain pesawat terbang dong. Iya dong. Kalau penyanyi ini nggak tahu ya kalau Bunda Inul katanya kan kalau penyanyi itu supaya suaranya bagus tuh ada pantangan, nggak boleh makan ini Ada atau nggak pantangan boleh nggak apa. sih, Ada pantangan nggak kalau Farel? Enggak. Makan aja gitu. Jadi makan minum es? Ya sebenarnya boleh tapi jarang-jarang lah. Oh, tapi jarang-jarang. Tapi katanya nggak boleh makan kedondong itu. Kedondong nggak apa-apa. Kedondong isinya tajam. Kedondongnya nggak apa-apa kan? Kedondongnya kan boleh mas. Apanya yang nggak boleh dimakan? Isinya itu Bijinya. Bijinya. Ya nggak boleh kalau itu. Kita juga nggak boleh nyisek di sini. ya kan nggak salah aku ngomong Nggak gitu. salah memang. Iya. Emosi loh saya ini lama-lama beneran ngadepin dia nih. Emosi. Oke, Oke. Mas Farel selain menyanyi, kalau hobinya sehari-hari tuh ngapain? Apa? Sampai hobinya apa? Kalau seandainya nih pas lagi Pas lagi libur. kegiatan gitu, selain nyebur ke sungai tadi, selain nyebur ke kali tadi apa aja? Main game atau main sama Ya, temennya gitu? Aku suka main di Mobile Legends MCL gitu. Main game. Main Turnamen. game. Oh, tapi kalau permainan yang kalau aku dulu ya sama Mas Adam itu kan mainnya petak umpet, tahu nggak? Pak Tahu Sodo. lah. Gobak sodor, tahu? Ya. Bisa juga tapi. Bisa. Oh, Masih itu. main-main gitu nggak kamu selain Masih. main game gitu Iya. sama teman-temanmu? Ya kayak main Iya. sepak bola dan itu. Wih, Itu Mas Indra mainnya waktu kecil. Hmm. Sekarang udah besar mainnya itu dakon itu tahu. Yang Main ngerti dakon dia, nggak? yang ngerti yang lain nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Apa itu dakon nggak ngerti. main bola favorit siapa, Farel? Oh, Mbappe. Ini nggak ada yang tahu bola di sini ya, kelihatan banget ya. Oh Mbappe. Nah, ini Bunda mau Siapa tanya coba nih. siapa? Hah? Babe? Bab. Oh, Babe. Bape. Nah ini Bunda mau tanya nih ke Mas Farel nih. Melihat sosok Mbak Ari seperti ini, menurut Mas Farel gimana? Ya terharu juga. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Yap. Hebat ya Mas ya. Iya. Dengan kondisi yang ada. Farel tetap sehari makan berapa kali nak? Wajar kali 10 kali, saya ngarepe loh. Mas Adam ngapain nanya Farel makan berapa kali? Ya nggak tahu, tanya kan nggak apa-apa mas. Nyebelin ya. Tahu aja. Pengen tahu berapa Coba kali kita lihat hasilnya seperti apa nih. Oh, udah selesai nih. Oke. Coba kita lihat, ini dia hasil make up ilusi karyanya Kak Arif. Wow, keren banget sih. Ini kalau ini backgroundnya gambarnya apa? hitam ya, Heeh. di foto itu masih kelihatannya nanti seperti ada keretakan di sini. Heeh, benar. Wah, keren banget. Hebat banget ya, dan Mbak Ari ini juga sebagai tulang punggung keluarga juga loh, walaupun kondisinya seperti sekarang ini. Dan ini yang membuat kita termotivasi, kita yang udah diberikan Allah aja kesempurnaan seperti ini, badan seperti ini yang masih utuh pun kadang-kadang kita merasa males. Iya. Mau ngapa-ngapain juga kadang-kadang males gitu. Iya. Tapi ketika melihat seperti ini kondisinya Mbak Ari, aku udah disemangat terus ngono. Itu dia. Tapi kamu ngomong malasnya jangan melihat aku dong. Oh, malesnya kelihatan ke Mas Adam. Mbak Tapi- Ari, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima Iya, kasih untuk ceritanya, untuk inspirasinya. Kita doakan sukses, tercapai keinginan S2 ngambil bidang kesenian. Amin. Dan bisa membahagiakan keluarga juga ya Dan Kak Arif tentunya ya. mudah-mudahan anak-anak Indonesia juga bisa seperti Mas Farel tetap semangat, harus
apa namanya ya, membangun prestasi dan bisa membanggakan keluarga dan juga negara. Gitu. Amin. Ya, amin. Setelah ini kita main-main yuk, kita bagi-bagi hadiah. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Rumah Idaman. Bikin nyaman. Oke, kita kembali di Rumah Idaman, bikin nyaman. Dan kali ini kita masuk di Tebar Bawang. Tebak harga, bawa pulang. Nah, kali ini kita main-main. Ada Mas Adam dan juga Mas Farel yang akan bantu nemenin main nanti ya. Bener banget. Hadiahnya banyak ya Bun ya. Hadiah banyak banget. Ini ada AC 1 unit. Wow, lengkap ya, lengkap ya. Dan tentunya hadiah lainnya ada kompor gas 2 tungku, ada dispenser beras dan juga oven toaster. Nah, kita kenalan dulu nih sama ibu-ibu yang main. Yang pertama namanya ibu siapa? Maju sini Bu. Oke. Ibu Nurul. Ibu Nurul. Ibu Nurul. Kalau ibu? Mayang. Ibu Mayang dan Ibu Mayang. Nurul. Permainannya gampang ya Bun? Gampang. Jadi di babak pertama ini peserta harus menebak harga barang. Peserta yang memenangkan games berhak menebak harga lebih dulu. Ya. Peserta yang nebak harga paling banyak, dialah yang akan masuk ke babak utama. Tuh, gampang banget. Oke, Gampang. langsung ya.